Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triheru Prasetyo dengan NPM 13118100 dari kelas 3 Transportasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari proyek integrasi yang pertama. Setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang penggunaan ArcGIS dan data-data yang dibutuhkan di dalamnya serta menggambarkan rute alternatif pengiriman. Nah, di dalam ArcGIS kemarin itu terdapat dua rute alternatif, yaitu dengan menggunakan tol dan menggunakan non-tol. Sebenarnya untuk rute alternatifnya itu sangat banyak, tetapi untuk memilihnya itu kita menggunakan metode Dijkstrak. Nah, ini tuh untuk penggambaran secara sederhananya saja terbagi menjadi dua, yaitu dari pabrik gula Ngadirejo menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak dan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene. Nah, kenapa di sini hanya ada sedikit pilihannya? Karena memang disesuaikan dengan kelas jalannya. Karena untuk kendaraan yang digunakan adalah menggunakan truk kontainer dengan kapasitas yang besar, sehingga untuk kelas jalannya pun hanya terbatas kelas jalan, tidak semuanya. Nah, untuk metode Dijkstraknya ini hanya memperhatikan pada jarak dan waktu, yaitu untuk jarak yang paling dekat dan waktu yang paling singkat. Nah, untuk titik-titiknya itu sendiri, yaitu di sini ada titik A sampai titik F. Untuk titik A adalah merupakan pabrik gula Ngadirejo, dan untuk F-nya sendiri adalah Pelabuhan Tanjung Perak. Dan untuk titik B, C, D, dan F adalah persimpangannya. Nah, di sini tuh maka terpilihnya ada 4 jalur pilihan, yaitu dengan jarak dan waktu yang berbeda-beda. Nah, karena saya tadi jelaskan bahwa untuk yang dipilih adalah jarak yang terpendek dan waktu yang tercepat, maka ada dua pilihan, yaitu saya mengeliminasinya, yaitu untuk terpilihnya itu hanya ada dua, yaitu yang jalur yang pertama dengan jaraknya adalah 136 km dengan waktunya adalah 2 jam 11 menit. Dan untuk yang kedua itu jaraknya itu 143 km dengan waktu 3 jam 29 menit. Nah, mengapa tidak semua yang terpilih? Karena untuk menyederhanakan pada perhitungan biaya selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene, yaitu sebenarnya itu hanya ada satu garis, tetapi di sini dari B ke C-nya itu terdapat dua jalur, yaitu yang pertama itu langsung, sedangkan yang kedua itu memutar. Sehingga berdasarkan pada penggambaran tersebut itu ada yang pertama itu jaraknya adalah 14 km dengan waktunya adalah 20 menit, yang kedua adalah 17 km dengan waktunya adalah 32 menit. Nah, dari dua pilihan jalur ini saya eliminasi sehingga hasilnya itu terpilihnya itu hanya satu saja. Untuk alasannya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mempermudahkan dalam perhitungan biaya transportasi. Nah, dari inilah yang terpilihnya ini, makanya kemarin itu digambarkan di dalam ArcGIS. Selanjutnya itu untuk perhitungan biaya-biayanya. Di sini itu untuk perhitungan biayanya itu ada dua alternatif, makanya terbagi menjadi dua, yaitu untuk biaya transportasi yang pertama dan biaya transportasi yang kedua. Biaya transportasi yang pertama itu sendiri maksudnya itu dari pabrik gula Ngadirejo menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak itu menggunakan truk pribadi. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal, dan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene itu menggunakan truk sewa. Sedangkan untuk biaya transportasi yang kedua itu dari pabrik gula Ngadirejo menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak itu menggunakan truk sewa, kemudian akan dengan menaiki kapal, dan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene itu menggunakan sewa lagi. Jadi emang ada perbedaan. Untuk biaya transportasi satu itu ada truk sendiri dan sewa, sedangkan untuk biaya transportasi 2 itu truknya itu menyewa semuanya. Nah, untuk yang pertama itu yang menggunakan truk pribadi dulu. Kalau menggunakan truk pribadi itu berarti harus menghitung BOK. BOK itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa untuk truk yang digunakan kan ada dua pilihan, yaitu 20 feet dan 40 feet. Makanya untuk biaya tetapnya itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk 20 feet dan 40 feet. Nah, untuk harga truknya pun berbeda, yaitu untuk yang 20 feet adalah sebesar 697.780.000,
sedangkan untuk yang 40 feet adalah 702.880.000. Nah, untuk perhitungan biayanya itu sudah dalam satuan tahun. Kemudian untuk komponen dari biaya tetap itu sendiri, yang pertama itu ada biaya penyusutan kendaraan. Nilai residunya adalah 45% dengan masa susutnya adalah 5 tahun, sehingga diperoleh nilainya adalah Rp76.755.800. Kemudian untuk biaya bunga modalnya adalah setelah perhitungan seperti ini diperoleh Rp36.842.784. Kemudian untuk biaya izin administrasi terdiri dari biaya STNK dan biaya kirnya, sehingga totalnya adalah Rp2.170.000. Kemudian ada biaya asuransi kendaraan dengan biayanya adalah Rp12.560.040. Kemudian ada biaya telekomunikasi. Biaya telekomunikasinya adalah sebesar Rp1.200.000. Kemudian untuk biaya pegawai, karena di sini hanya menggunakan satu truk saja, makanya hanya dibutuhkan untuk satu supir dan satu asisten supir, yaitu untuk totalnya adalah sebesar 54 juta. Sehingga total biaya tetapnya adalah Rp183.528.624. Selanjutnya itu yang kedua, yang menggunakan truk alternatif kedua yaitu kontainer 40 feet. Untuk perhitungannya sama saja, hanya yang membedakan karena di sini harga kendaraannya itu berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda, yaitu pada biaya penjusutan kendaraan yaitu sebesar Rp77.316.800, untuk biaya modalnya sebesar Rp33.112.064, untuk biaya izin administrasi itu Rp2.170.000, untuk biaya asuransi kendaraan sebesar Rp12.651.840. Untuk biaya telekomunikasi yaitu sebesar Rp1.200.000, dan untuk biaya pegawai sama, yaitu dibutuhkan satu supir dan satu asisten supir, sehingga totalnya itu Rp42 juta. Sehingga dapat ditotalkan bahwa biaya tetapnya adalah Rp172.450.704. Nah, berbeda karena memang untuk harganya pun berbeda. Untuk selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh jarak atau produktivitas dari pengiriman itu sendiri. Makanya di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu untuk rute yang pertama menggunakan kendaraan 20 feet. Yang kedua itu ada rute pertama dengan menggunakan alternatif kendaraan 40 feet. Yang ketiga adalah menggunakan rute kedua dengan alternatif kendaraan 20 feet. Dan untuk yang keempat adalah rute 2 dengan menggunakan alternatif kendaraan 40 feet. Jadi memang dibedakan menjadi 4 perhitungan. Nah, yang pertama itu dari yang rute 1 menggunakan kendaraan 20 feet, yaitu produksinya yaitu sebesar 272 km per rit. Ini sudah bolak-balik. Sedangkan untuk 1 tahun berarti 16.320. Kenapa diperoleh dari segini? Karena untuk menggunakan truk 20 feet itu dalam 1 bulan itu untuk memenuhi permintaannya itu dilakukan sebanyak 5 kali pengiriman. Makanya dari jaraknya dikali dengan 5, makanya kemudian dikalikan dengan 12, makanya hasilnya adalah 16.320 km per tahun. Nah, untuk biaya komponen biayanya yang pertama itu ada biaya BBM dengan totalnya itu ada Rp10.404. Kemudian Rp1.000. Kemudian biaya ban itu jumlahnya itu ada 8, sehingga biaya bannya itu Rp6.092.800. Kemudian untuk servis kecilnya dengan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut, dengan totalnya adalah Rp4.918.848. Kemudian untuk biaya servis besarnya dapat dilihat untuk rinciannya dengan totalnya adalah Rp951.048. Dan untuk suku cadangnya itu bisa dibilang sangat banyak komponennya, sehingga untuk totalnya itu sebesar 3.983.000
Rp1.752,15.